Assalamualaikum Bunda Ayah. Salam. Baik, jazakumullah khair atas telah bergabungnya Bunda dan Ayah. Mungkin kita tunggu sejenak sambil menunggu Bunda dan Ayah yang belum bergabung di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bunda Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat walaupun qadarullahu taala wa ma syaa fa'al, dalam kondisi daring maupun kondisi online. Dan ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita harus syukuri, karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita pada kesempatan yang mulia ini belum bisa bergabung dalam keadaan sehat, tetapi tidak punya kesempatan dalam keadaan sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada mereka, safahumullahu sifaan ajilan la ba'sa dhahurun insyaallah. Asallallahu al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahum. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga termasuk kita semuanya, Bunda Ayah yang ada di rumah. Bunda Ayah rahimakumullah, ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum fi hadhil majlis. Selamat datang dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada Bunda Ayah dalam majlis ini. Majlis yang merupakan pertemuan antara Bunda Ayah dan Ayah Bunda di Sekolah Islam Lestafis dalam kemasan Parents Teacher Meeting. Pada kesempatan hari ini 14 Dzulhijjah 1442 bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2021. Baiklah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kami sampaikan rundown kegiatan kita di kegiatan Zoom berkaitan dengan Parent Teacher Meeting hari ini. Dan mari kita awali kegiatan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada kita sekalian dalam kegiatan dan majelis ini. Allahumma amin. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat gambaran Sekolah Islam Lestafis At-Taufik, terutama Bunda Ayah yang baru bergabung dengan Sekolah Islam Lestafis At-Taufik, baik SMP maupun SMA, maka mudah-mudahan gambaran yang akan disampaikan oleh Ayah Rudi sebagai School Director Sekolah Islam Lestafis bisa memberikan sedikit gambaran kepada Bunda dan Ayah di rumah melalui kegiatan Zoom meeting kali ini. Untuk itu Bunda Ayah mohon untuk bisa dicermati, bisa diperhatikan, dan mohon berkenan untuk tidak mengaktifkan mikrofon Bunda Ayah selama apa yang akan disampaikan oleh Ayah Rudi pada kesempatan Parent Teacher Meeting kali ini. Demikian sebagai pengantar, Bunda Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti penjelasan dari Ayah Rudi Ifkar sebagai School Director di Sekolah Islam Lestafis At-Taufik. Kita saksikan bersama. Tafadhal Ayah Rudi. tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Para bunda, ayah, dan ananda yang juga ikut hadir di dalam kegiatan kita,
Parents Teachers Meeting tahun pelajaran 2021-2022. Dan seperti biasanya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun pelajaran baru kita awali dengan kegiatan Parents Teachers Meeting. Dan melalui kegiatan ini, dan merupakan salah satu media informasi dari sekolah kepada budaya sekalian selaku walid atau orang tua dari Ananda, sekolah menggambarkan apa yang menjadi semangat sekolah di dalam memberikan layanan pendidikan kepada Ananda, khususnya untuk tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, Allah mengizinkan untuk kegiatan ini bisa kita laksanakan pada hari ini, dan semoga banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari kegiatan-kegiatan ini. Dan sebelumnya juga tidak ada salahnya saya selaku School Director mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, kepada bunda ayah yang telah mengamanahkan pendidikan Ananda kepada kami. Baik yang bunda ayah yang Anandanya sudah lama berada di Al-Taufik, mungkin dari Kindi, Kiti, kemudian melanjutkan ke SD kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah lulus alhamdulillah, kemudian menyambung ke SMP Islam Lestafis Al-Taufik dan seterusnya. Kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kepercayaan dan amanah yang bunda ayah berikan kepada kami. Mengawali kegiatan Parents Teachers Meeting hari ini, bunda ayah, ada saya ingin coba kita sama-sama melihat profil keluarga kita atau kegiatan, persisnya ya, kegiatan yang bisa kita lihat di rumah kita. Ada dua gambaran ya. Kita akan saya bacakan dan budaya juga bisa sama-sama melihat juga. Ini gambaran kondisi kita hari ini. Di sebuah rumah, di kamar, suami istri sibuk pegang HP. Suami chatting di WA, istri sibuk di grup FB, entah itu reuni atau sosialita. Di kamar lain, sepasang anak sibuk juga dengan HP. Anak laki-laki sibuk main game, dan yang perempuan sibuk posting foto selfie dan grup teman sekolahnya. Dalam rumah tak ada interaksi, saling mendidik atau saling curhat. Semuanya terbawa zaman. Ini rasanya gambaran yang dalam tanda kutip menelanjangi kita nih kayaknya. Karena tanpa kita sadari, kita terbawa dengan arus kehidupan keluarga yang seperti ini. Coba kita bandingkan dengan kehidupan keluarga dari salaf kita. Ya. Budaya bisa melihat juga, itu kehidupan Imam Ahmad. Beliau bercerita, dahulu ibuku telah menjadikan aku hafal Al-Quran saat aku berumur 10 tahun. Ia selalu membangunkanku sebelum sholat fajar. Ia memanaskan air untukku di malam-malam yang amat dingin di Baghdad dan memakaikan untukku pakaianku. Lalu ia memakai cadar dan hijabnya untuk mengantarkanku ke masjid karena jauh jaraknya. Coba kita lihat, bunda ya. Kalau ini foto, kalau ini profil, kira-kira kondisi sekarang ini keluarga kita berada di foto atau foto profil mana yang mewakili keluarga kita? Ya, itu sepenuhnya kita yang bisa menjawab tentunya. Cuman paling tidak dari dua perbandingan profil ini mungkin bisa jadi muhasabah buat kita. Ketika kita ternyata berada di foto atau di profil yang pertama, yang kita terbawa dengan arus dengan zaman, kita segera dari kekhilafan dan kekurangan kita, kealpaan kita, untuk kemudian kita putar haluan untuk menjadi profil yang digambarkan langsung oleh Imam Ahmad, bercerita tentang ibunya. Yang sebagaimana kita tahu, Imam Ahmad dan juga tidak sedikit ya imam-imam yang lain itu yang dibesarkan dalam kondisi single parents. Ayahnya sudah wafat.
ya anak-anaknya masih kecil. Meskipun demikian, sang ibu mampu melejitkan potensi anaknya, meskipun sebagai single parents. Bunda ya sekalian, kita harus menyadari bahwa waktu kita terbatas. Saya yakin Bunda juga mengalami hal yang saya juga merasakannya. Dulu ketika anak kita masih kecil, kemana kita pergi pasti maunya ikut. Ya, pergi kondangan atau undangan, ada pergi ke suatu tempat, mungkin berolahraga, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ketika anak-anak kita masih kecil itu selalu pengen ikut. Tapi saya yakin kita akan merasakan, bahkan sudah merasakan satu waktu di mana anak kita udah nggak mau lagi ikut dengan kita. Kemanapun kita pergi, kita ajak, kita nggak mau lagi. Ya, mereka sudah punya kegiatan sendiri. Kita harus menyadari budaya bahwa waktu kita bersama-sama dengan anak kita itu hanya sebentar. Sangat disayangkan ketika waktu yang sebentar ini tersia-siakan begitu saja. Kita tidak memberikan bimbingan, kita tidak memberikan arahan, kita tidak memberikan pendidikan, kita tidak terlibat di dalam tumbuh kembang mereka. Itu sangat sayang sekali. Kita akan kehilangan satu waktu yang sebenarnya golden moment buat anak kita mendapatkan warna yang baik dari kita. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita bahwa waktu kita dengan anak-anak hanya sebentar. Ya, mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Hal yang sederhana. Ketika seorang ayah hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, ya sebagaimana kita tahu, bagi seorang laki-laki adalah kewajiban untuk melaksanakan sholat wajib di masjid. Tidak ada salahnya kita bawa anak kita. Kita ajarkan, kita didik anak kita lewat ajakan-ajakan kita ke masjid. Lewat kegiatan sholat yang kita laksanakan di masjid. Secara tidak langsung, anak kita juga bersosialisasi. Bisa dengan teman sebayanya, bisa dengan yang lebih tua darinya, bahkan bisa dari yang sebaya dengan ayahnya. Banyak pembelajaran yang bisa didapatkan di situ. Dan banyak pengajaran yang bisa disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya saat mengajak anaknya pergi ke masjid. Peran ayah bisa salah satunya, yang sederhana bisa. Kemudian peran ibu, ya. Kalau kita melihat pada ibunda Imam Ahmad rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, kedua bunda itu terkenal sebagai bunda yang solehah. Dengan bunda menjadikan diri bunda sebagai bunda atau wanita yang solehah, itu sudah merupakan modal dasar yang luar biasa untuk menjadikan anak-anak kita, anak-anak bunda sekalian, itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Lewat apa? Lewat kesolehan. Lewat kesolehan orang tuanya. Dan ini pengaruhnya luar biasa bunda. Jadi budaya sekalian, tidak mungkin kita bisa mendapatkan dan mengharapkan anak kita menjadi soleh dan solehah kalau kita sebagai orang tua tidak membuat diri kita untuk menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Kita, peran bunda apa? Nah, kita berharap dalam benak anak ada my mother is my jannah. Ya, karena kasih sayang yang bunda berikan kepada Ananda begitu tulus, sehingga Ananda merasakan surga ketika bersama-sama dengan bunda. Ini peran-peran yang secara sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, bunda ya sekalian. Bunda ya sekalian, satu hal yang ingin saya selaku school director sampaikan dalam kegiatan parent teacher meetings ini adalah mengajak bunda semua untuk, bukan hanya bunda dan ayah semua, untuk terlibat secara aktif di dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita. Ada satu penjelasan yang cukup bagus bunda ya, bahwa kemuliaan orang tua di surga nanti salah satunya ditentukan dari sejauh mana keduanya
terlibat secara langsung di dalam pendidikan anaknya. Jadi orang tua, bunda, ayah yang terlibat langsung di dalam pendidikan Ananda itu mempunyai kemuliaan tersendiri dibandingkan dengan orang-orang tua yang masa bodoh dengan pendidikan anaknya. Yang penting anaknya sudah disekolahkan, sudah dimasukkan, sudah, mereka nggak mau tahu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, mari kita jadikan diri kita soleh, mari kita tumbuhkan tanggung jawab pada kita bahwa pendidikan anak kita itu adalah tanggung jawab kita. Sementara sekolah itu hanya sebagai mitra buat kita. Jangan dibalik, ya. Sekolah sebagai mitra buat kita orang tua di dalam mendidik anak kita. Itu hal pertama yang ingin kami sampaikan. Hal yang kedua yang ingin juga disampaikan kepada ayah sekalian, ternyata keberhasilan seseorang di dalam ilmu secara akademik, baik ilmu sains, social sciences, natural sciences, ilmu agama, itu kunci utamanya adalah pada akhlak dan adab. Mungkin ini kita tidak, apa hubungannya ya? Apa hubungannya? Ada hubungannya. Misalnya Imam Malik, ya. Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang bunda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab? Dijelaskan oleh Yusuf bin Al-Husain, dengan mempelajari adab maka engkau jadi mudah memahami. Jadi adab dan akhlak yang baik itu ternyata menjadi kemudahan tersendiri bagi seseorang untuk memahami ilmu yang dipelajari. Nah, mari di penggalan yang kedua ini saya tidak sekolah ingin mengajak bunda ayah untuk sama-sama punya visi yang sama, bahwa kita ingin menjadikan anak kita adalah anak-anak yang berkarakter. Anak-anak berkarakter adalah anak-anak yang dilandasi dengan fondasi yang kuat di sisi akidah dan fondasi yang kuat di sisi akhlak. Mungkin ada penggalan ayat yang bunyinya aslu hasabitu wa farquha fissa, yang akarnya jauh-jauh kuat itu akidah, yang darinya kemudian menghasilkan buah-buahan yang luar biasa, ya, menghasilkan akhlak dan adab yang luar biasa pada anak kita. Jadi tidak bisa juga dilepaskan dari akidah. Ketika kita berbicara mengenai akhlak dan adab untuk anak kita, maka termasuk di dalamnya adalah akidah. Karena akidah adalah bentuk ubudiyah kita kepada Allah dan merupakan manifestasi akhlak seorang makhluk kepada Khalik, yaitu menyembahnya kepada Allah. Dan keyakinan yang kuat ini, keimanan yang bagus ini, ya, kemudian akan membuahkan akhlak dan adab. Nah, ternyata akhlak dan adab inilah, ya, yang akan memudahkan anak-anak kita untuk mempelajari. Kenapa kita perlu sekali untuk mengajarkan akhlak dan adab, bunda, ya? Ya, dan tidak mungkin kita mengharapkan orang di luar kita, orang di luar orang tuanya untuk mendidik adab dan akhlak terhadap anaknya juga. Karena nggak bisa dalam hitungan sejam, 2 jam, tidak. 24 jam. Dan waktu anak yang paling banyak ada di rumah. Maka kita sebagai orang tua yang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan yang lebih penuh untuk mendidik adab dan akhlak anak-anak kita. Ini perlu kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, apa? Maka Ibn Khaldun mengatakan, seorang anak yang tidak terdidik pendidikan adab oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Coba kita lihat sekarang. Tidak sedikit anak-anak kita yang ketika kita panggil membutuhkan, tidak mau beri respon. Kalian dijawab, tunggu mah, sebentar ya, tanggung nih. Mereka apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang asik main gadget, mereka sedang asik main games. Bukan berarti piranti-piranti teknologi itu tidak bermanfaat, ada bermanfaatnya. Tapi kita perlu mengedukasi anak kita terhadap gadget-gadget yang kita berikan kepada anak kita. Jangan sampai gadget itu menjadi pengganti babysitter. Ya, karena kita nggak mau repot dengan anak kita kasih aja gadget. Jangan sampai seperti itu. Jadi coba pahami, bunda, seorang anak yang tidak terdidik pendidikan adab oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Jadi bisa jadi hal-hal yang tidak bagus berkaitan dengan akhlak dan adab anak kita kepada kita karena mereka dididik oleh zaman, bukan dididik oleh kita sebagai orang tuanya.
Hasilnya seperti apa? Jangan sampai seperti itu Bunda yang ada dalam gambar ini. Ya, kita berharap yang ada dalam gambar ini Bunda. Yang kita lakukan adalah kita mengantarkan anak kita ke sekolah. Bunda mengantarkan anak ke sekolah. Ada yang menunggu anak yang sampai pulang. Paling tidak menjemputnya, tidak melepaskan begitu saja. Ini juga untuk Ananda nih, ya, bahwa orang tua itu tidak pernah meninggalkan Ananda dalam kondisi sendirian. Ya, di sini tertulis they didn't leave you when you were kid, enggak pernah diantarin ke sana kemari dan seterusnya. Nah, jangan sampai balasannya adalah seperti ini. Ya, bahwa ketika kita tua, anak kita nggak mendampingi kita, tapi diserahkannya kita kepada panti jompo. Ya, bahkan ada yang mengatakan satu ibu mampu menjaga dan merawat 10 anak, tapi belum tentu 10 anak ya ada satu yang bisa menjaga dan merawat orang tuanya. Tapi kalau anandanya itu kita didik adab dan akhlaknya, akidahnya, dan kita sebagai orang tua terlibat langsung di dalam mendidik dan tumbuh kembang anak kita, insya Allah akan mudahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Ya. Sebagai contoh kecil, ya, seperti ilmuwan-ilmuwan Abu Al-Wafa, penemu Muslim Menteri, Al-Jazari penemu robotik pertama, Al-Idrisi penemu globe, dan banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang mumpuni dalam masalah agama, yang akidahnya bagus, keimanannya bagus, akhlak dan adabnya terjaga, ternyata mereka bisa berkarya, mereka bisa sebagai penemu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa akhlak dan adab itu cuma adanya di masjid. Ya. Kalau lagi belajar nggak usah lah, tidak. Ya, kita sudah banyak mendapatkan kisah-kisah dari ulama-ulama kita, dari salaf-salaf kita terdahulu, dan juga dari ilmuwan-ilmuwan kita, bahwa orang tuanya membekali mereka dengan agama yang baik, dengan akidah yang bagus, dengan akhlak yang bagus, dan orang tuanya juga terlibat di dalam menunjukkan adab dan akhlak anak, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik, baik buat orang tuanya, buat agamanya, maupun buat masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pengantar saya selaku school director dan teman-teman di Ayah Bunda Ayah di Sekolah Islam Lestari Taufik, baik di jenjang kidi, SD, SMP, SMA, ingin mengajak Bunda Ayah untuk bekerja sama. Kita saling membahu, kita saling bekerja sama di dalam memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita dengan dasar dan fondasi yang kuat akidah dan akhlaknya. Kemudian keduanya memudahkan mereka untuk meraih prestasi yang gemilang secara keilmuan. Demikian dari saya membuka dan mengawali kegiatan Parent Teachers Meeting pada tahun pelajaran 2021-2022 ini. Semoga Allah menjaga semangat kita dan semoga Allah menjaga kita dari segala macam mara bahaya. Ini As'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim ayyatawallakum fid dunya wal akhirah. Saya memohon kepada Al-Karim, Allah yang Maha Mulia, Rabbal Arshil Azim, Rabb Ars yang agung, supaya memberikan penjagaan kepada budaya semua, memberi penjagaan kepada Ananda semua, memberi penjagaan kepada kita semua terhadap bisa jadi salah satu yang dekat dan masih kita rasakan dalam pandemi COVID-19 ini. Dan bukan sekedar dunia, ya, bahkan sampai nanti Allah menyelamatkan kita semua dan dimasukkannya kita ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk sementara saya tutup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jazakallah khair ya Rudi yang telah memberikan pengantaran dalam kegiatan Belajar Meeting ini kepada Bunda Ayah yang di rumah. Semoga bisa dipahami walaupun kondisi suaranya mungkin ada sebagian di antara Bunda dan Ayah di rumah kecil ya, karena kualitas barangkali kualitas juga pendengaran kita yang juga mungkin faktor headset dan yang lain sebagainya atau jaringan dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesarnya. Bunda Ayah rahimahullah, pengantar Ayah Rudi berkaitan dengan satu ini
mudah-mudahan menjadi gambaran jelas bagi Bunda Ayah di rumah. Intinya Bunda Ayah, kami yang ada di sekolah, Bunda Ayah dulu sekolah, berharap kita bersama-sama bekerjasama dalam mendidik anak-anak kita, baik dari sisi adab dan akhlak maupun keilmuan. Untuk gambaran bagaimana program sekolah dan rencana kedepannya dan apa-apa yang bisa kita lakukan sekolah, Bunda Ayah, insyaallah taala program sekolah dan rencana kegiatan akan disampaikan langsung oleh Ayah Kusmanto berkaitan dengan program sekolah kita. Di antaranya Ayah Kusmanto akan menyampaikan tentang kondisi real saat ini yang berada di tengah kita di era pandemi, ya, di era pandemi yang luar biasa yang menjadi ujian bagi kita sekalian. Bagaimana kita menyikapi era pandemi ini? Maka nanti beliau akan menyampaikan di antaranya berkaitan dengan era disrupsi dan daily routine serta kegiatan belajar mengajar di sekolah kita, di sekolah Islam plus Tahfiz At-Taufik. Baik, Bunda Ayah, untuk waktu berikutnya kita langsung serahkan kepada Ayah Kusmanto selaku Prinsipal SMP dan SMA At-Taufik. Kepada Ayah Kusmanto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Bunda Ayah rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Pada pagi yang Allah berkahi ini, kita masih diberikan kesempatan. Kita insyaallah istiqomah dalam menjalankan segala ketaatan kita kepada Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan kesehatan untuk semakin dekat kepadanya dan menjadi wasilah bagi kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan jannahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau terbalas pula kecintaan beliau kepada kita semuanya sebagai umatnya, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita semuanya, keluarga kita dan anak-anak kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Bunda Ayah rahimakumullah, baik, ahlan wa sahlan ya di sekolah SMP SMA Islam Topik. Alhamdulillah ananda kita telah berada di sekolah Islam plus Tahfiz meskipun dalam 2 pekan ini masih kondisi daring, dan ke depan juga kita masih dalam kondisi daring dalam proses kegiatan pembelajaran sembari menunggu informasi di dinas terkait. Dan alhamdulillah ananda kita 2 pekan ya, pekan pertama insya Allah telah kita bekali bagaimana adab ya, thalabul ilmi ya, yang sudah kita sampaikan kepada ananda kita. Mudah-mudahan ananda kita juga telah memahami dengan sebaik-baiknya. Dan 1 pekan ini dan hari ini insya Allah terakhir kegiatan Caring Days, kita tanamkan bagaimana ananda cinta kepada kedua orang tuanya, ya, cinta kepada kita karena berkahnya ilmu juga ada berkahnya kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan antara ilmu
dan birrul walidain ya menyatu, sehingga kita berharap ya anak-anak kita ke depannya dapat menjadi teladan ya, menjadi generasi Islam yang kokoh dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, Bunda Ayah rahimakumullah, berikut kami ingin menyampaikan terkait gambaran ya bagaimana kondisi saat ini ya. Mungkin berbeda dengan kita waktu dulu ya bersekolah ya. Kondisi ini tidak kita temukan pada saat kita bersekolah ya di era-era 80-an ya. Jadi kondisi ini ternyata dialami oleh ya anak-anak kita. Sebagaimana ada ungkapan benar ya, akan ada generasi yang berbeda ya dari sekarang terhadap generasi yang sebelumnya. Untuk itu kita harus benar-benar menyiapkan ya anak-anak kita untuk menghadapi yang luar biasa dengan pesatnya. Artinya semuanya serba simple, semuanya serba dan lain sebagainya. Untuk itu nantinya apa saja yang harus ya kita berikan, ya apa saja nantinya yang harus juga Ananda upayakan baik di sekolah maupun di rumah. Berikut kami akan memberikan gambarannya. Taib Bunda ya. Baik. Jadi ada ya 3 ya. Di situ ada yes, ada no, ada I am not sure ya. Jelas semuanya pilih yes ya Bunda ya. Ya, ada semangat di situ. Yang satu lesu, yang satu agak murung ya. Ya. Semangat ya. Ya, insya Allah Bunda Ayah juga semangat ya. Jadi apa ya? Apa yang dilakukan oleh sekolah kita ya, Sekolah Islam Plus Tafis di SMP SMA terkait dengan era disrupsi Bunda Ayah. Artinya era yang luar biasa, perubahan-perubahan di sana. Ya, era di mana kita akan berbeda dengan masa-masa sebelumnya ya. Ya, semuanya serba online ya. Semuanya serba bisa dari jarak jauh dan lain sebagainya ya, termasuk dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, untuk itu sekolah kita ya akan menyiapkan atau membekali ananda kita untuk menyikapi terhadap era-era disrupsi yang ada saat ini. Nah, ya, jadi kalau kita lihat Bunda Ayah ya, kalau di tampilan luar biasa ya. Ya, semuanya serba online ya. Artinya tinggal pencet saja semuanya sudah ada ya, seperti itu. Sama halnya kita memesan sesuatu ya, tinggal pesan saja langsung bisa sampai. Nah ini. Nah, disrupsi ya itu Bunda, yaitu gangguan inovasi yang mengubah sebuah zaman. Ya, artinya dengan era disrupsi ini ya ada inovasi-inovasi, perubahan-perubahan ya dari zaman ya. Artinya zaman ke depan itu lebih lagi simple ya. Ya semuanya yang telah saya jelaskan tadi. Tayyib. Nah, untuk menghadapi itu semuanya kita bisa lihat Bunda Ayah ya. Kalau dulu 1916 ya. Mungkin Bunda Ayah sudah ada yang lahir 1916 Bunda? Bunda Ayah? Belum ya Bun ya? Ya. Ya, kalau dulu berderet ya. Kalau dulu berderet baca koran ya. Sekarang sudah semuanya serba simple. Ya, 2016 mulai 2016 itu sudah sibuk dengan pegangan masing-masing ya. Kalau dulu koran yang dibaca, nah sekarang sudah beralih ke terbaru inovasi yaitu handphone ya. Ya, sudah jarang lagi kita lihat ya,
orang-orang yang berderet sambil membaca Quran. Nah, sama dengan anak-anak kita zaman dulu, Bunda, ya. Kalau zaman dulu 2009 ya, kita yang ikhwan ya, sering main layangan ya tradisional. Nah, sekarang sudah lain, semuanya serba canggih dengan menggunakan remote ya, seperti itu. Bahkan bermacam-macam, ada pesawat dan lain sebagainya. Ya, sudah canggih, Bunda. Nah, itu anak-anak kita. Semuanya sudah serba teknologi sudah canggih semuanya, ya. Termasuk mobil dan lain sebagainya sudah bisa di remote-kan. Baik. Nah, ini perubahan, Bunda. Ya, ini inovasi ya. Ada perubahan-perubahan. Kita nggak tahu lagi nanti ke depan. Nah, itu yang pertama. Era disrupsi saat ini, Bunda, era yang penuh dengan kompleksitas dan ketidakpastian. Tetapi pada saat yang sama penuh dengan kesempatan. Ya, artinya, ya, tidak pasti apa yang terjadi besok, tidak pasti. Tapi di sisi lain ada kesempatan-kesempatan ya, peluang-peluang ya. Meskipun kompleks ya, ketidakpastian, tapi ada banyak peluang di sana. Terus yang kedua adalah siap ya, kita harus menghadapi era ini ya. Nah, oleh pribadi kita masing-masing harus siap ya. Dari sisi pemikiran harus kritis ya, harus inovatif dan lain sebagainya ya, antisipatif ya, out of the book ya, dan lain sebagainya. Artinya harus punya karakter kritis ya, analisis dan lain sebagainya. Ya, ini era-era yang harus kita hadapi. Ya, artinya pola pemikiran kita, mindset kita harus dirubah dari sebelumnya. Ya. Nah, ini yang harus kita hadapi. Yang ketiga adalah karakter ya. Artinya era disrupsi ini harus dibekali juga dengan kreativitas ataupun karakter ya dari pemecahan masalah. Ya, jadi karakter kita tanamkan, ya kreativitas kita tanamkan, ya segala bentuk macam permasalahan harus sikap dihadapi dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah era yang harus dihadapi dengan karakter cepat ya, adaptasi dengan hal-hal yang baru. Ya, artinya kalau kita masih berpatokan dengan yang lama, maka juga kita akan ketinggalan dengan yang lainnya, budaya. Ya, artinya hal-hal yang baru juga harus kita ikuti perkembangannya. Ya. Kalau dulu ya kita bersekolah, ya itu banyak buku-buku yang harus kita bawa. Ya. Sekarang sudah harus bisa beradaptasi dan sebagainya. Nah, itu yang harus pribadi kita, ya anak-anak kita harus siap dengan era kondisi yang ada saat ini. Ya, jadi ada 4 ya, ada 4 era yang harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Baik, Bunda ya. Nah, sekarang dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi sebagai pengantar, nah sekarang apa ya? Apa yang harus dilakukan di sekolah Islam prestatis kita di SMP SMA ya dalam mengantisipasi dampak era disrupsi ini, Bunda Ayah rahimakumullah. Jadi ada upaya-upaya yang harus kita lakukan ya supaya memang sekolah kita tidak tertinggal ya. Artinya kita sudah siap dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Yang pertama ya, Bunda Ayah, yang dilakukan di sekolah kita adalah mengatasi dampak ya dari era ini adalah kurikulum ya. Ya, ada kurikulum yang harus diadaptabel ya dengan era yang memiliki kompleksitas dan ketidakpastian yang tinggi serta perubahan yang cepat. Artinya kurikulum ya harus diadaptasi ya. Ya, kalau sekarang kurikulum yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan adalah kurikulum penyederhanaan kurikulum ya. Kalau dulu panjang dan lain sebagainya, dengan kondisi di era ini diadaptasi, disederhanakan sehingga apa yang tersampaikan nantinya dapat diserap dan memang sesuai dengan kondisi yang ada di zamannya sekarang, Bunda ya rahmatullah. Nah, itu yang akan kita terus kembangkan ya, adaptasi ya dan disampaikan kepada anak-anak kita pada saat proses pembelajaran. Baik, Bunda ya.
Nah ini, itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan sekolah kita apa dalam mengatasi dampak ya era disrupsi adalah ya, paradigma pembelajaran ya. Nah, paradigma pembelajaran kita orientasinya keterampilan belajar budaya. Jadi bukan hanya sekedar tuntas materi ya. Artinya ketika proses pembelajaran berlangsung ya, tidak hanya materi saja yang disampaikan sampai selesai, tapi sekolah kita orientasinya bukan itu ya, tapi kita tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana terampil dalam belajar dan lain sebagainya ya. Bunda bisa lihat ya di apa image atau gambar yang sebelah itu, oh, itulah anak-anak kita ya. Insya Allah kita siap ya, insya Allah siap menghadapi era disrupsi yang ada saat ini. Jadi anak-anak kita tanamkan terampil dalam belajar ya. Ketika materi-materi telah tersampaikan, maka anak-anak juga kita tanamkan pembelajaran kita orientasi pada keterampilan belajar. Baik. Berikutnya Bunda ya, yang dilakukan di sekolah kita dalam menghadapi era ini adalah pembelajaran motivasi Ananda ya, menjadi pembelajaran mandiri ya. Jadi artinya kita menanamkan kepada Ananda kita untuk belajar mandiri ya. Self directed ya, learners ya. Jadi bukan terus menerus ya dalam proses pembelajaran ya, tidak boleh menyampaikan terus Taib. Nah, ya, jadi bisa lihat tampilan ya, bagaimana Anda mempresentasikan ya, bagaimana Anda belajar mandiri ya, bagaimana Anda bisa berkomunikasi, dia berani ya berdiri di depan ya, setelah mendapatkan pembelajaran dari bunda ayahnya di sekolah. Berikutnya Bunda ya, yang dilakukan oleh sekolah kita dalam mengatasi dampak era disrupsi adalah ya kegiatan pembelajaran yang fleksibel ya, artinya bisa dilakukan dan diakses kapan dan di mana saja ya. Jadi pembelajaran di Atofik itu bukan hanya di dalam kelas saja ya, monoton di dalam kelas saja. Artinya bisa ya, bisa berubah-berubah ya, fleksibel ya. Bahkan ketika offline ya, ketika offline juga kita bisa memanfaatkan area-area yang sumber daya nantinya tidak merasa jenuh di dalam kelas ya, karena bisa pembelajaran kita lakukan secara fleksibel ya. Ya, karena di sekolah kita juga disiapkan ya. Insya Allah kita menyiapkan kalaupun anak-anak kita mencari referensi dan lain sebagainya. Kita ada WiFi ya, kita ada komputer, kita ada laptop yang kita siapkan ya, ada sebanyak 30-an ya laptop yang kita siapkan untuk proses pembelajaran ya, sehingga Anda ketika ingin mencari sumber-sumber belajar yang lain ya itu bisa diakses ya di sekolah kita. Tayyip. Itu yang kita lakukan di sekolah kita. Nah, berikutnya Bunda Anda, ya. Nah, pendekatan pembelajaran ya, blended learning ya. Ya. Artinya ini yang kita lakukan. Ketika proses pembelajaran tidak bisa dilakukan di sekolah, maka pembelajaran kita bisa dilakukan online ya. Ya, tidak bisa tatap muka. Ya, aktivitas pembelajarannya tidak bisa secara online ya. Harapannya tetap ada interaksi di sana.
Dan Ananda juga harus mampu di dalam proses prakteknya di dunia nyatanya harus mampu juga nantinya. Nah, ini yang sudah kita lakukan Bunda Ayah, ya. Artinya kombinasi ya. Apalagi kondisi sekarang ya, kondisi pembelajaran kita kadang daring, kadang offline dan lain sebagainya. Nah, insya Allah sekolah kita sudah siap dengan kondisi ini, ya. Baik sisi sumber daya manusianya ya, dan kita sudah melakukannya itu ketika Ananda kita dalam proses pembelajaran tidak bisa di sekolah, ya, maka dilakukan di rumah ya, di rumah secara online ya, via Zoom dan lain sebagainya. Dan tetap interaksi, alhamdulillah 2 tahun ini berjalan dengan baik ya. Nah, artinya proses pembelajaran yang kita lakukan juga bisa diakses ya, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah Ananda. Nah, begitu juga dengan kondisi arti ketika pembelajaran offline belum mengizinkan anak-anaknya offline, ya jadi sekali jalan Bunda ya. Jadi ketika ada mata pelajaran matematika 2 jam, ya itu secara live ya. Jadi misalnya saya ngajar di sini mata pelajaran matematika, ya 2 jam, saya berhadapan dengan anak-anak kita yang berada di sekolah offline, tapi ada anak-anak kita yang online, jadi anak-anak kita juga yang di online juga sama layannya. Artinya bisa sekali jalan dalam mengikuti proses pembelajaran di At-Taufik. Baik Bunda ya, rahimakumullah. Nah, iya. Ini ya seperti ini ya model pembelajaran the creative classroom ya. Ya, teori dan latihan dilakukan secara online ya. Ya, artinya bisa di rumah ya. Jadi ketika ada latihan ya, ketika ada praktek, ada teori dan lain sebagainya ya, itu bisa dilakukan ya secara online atau secara daring. Nah, sementara ini pembahasan ya. Ya, pembahasannya dilakukan di sekolah, kalaupun nantinya dengan guru maupun dengan komputer. Jadi meninventaris ya, mana hal-hal ya dari materi yang belum terpahami oleh Ananda kita ya, maka itu akan dibahas pada saat Ananda bertemu dengan Bunda atau Ayah di sekolah ya. Jadi dijelaskan ya, mana hal-hal yang belum terpahami oleh Ananda kita, dan insya Allah kita menyiapkan ya buku paket, kita siapkan ya semua mata pelajaran ya. Kalau SMP ada 11 mata pelajaran insya Allah, kalau yang SMA yang kelas 10 ada 16 ya, kelas 11 ada 15, itu kita siapkan. Di samping itu ada penunjang proses ya, referensi yang lain dalam modul ya, artinya Ananda kita terbiasa ya, apa-apa saja nanti yang akan disiapkan oleh Ananda kita, apa-apa saja yang nanti yang akan diterima oleh Ananda kita pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tapi jaringan ya, Van tadi terputus ya jaringannya, yang mudah-mudahan tidak mengurangi yang saya sampaikan. Oke, ini Bunda, jadi ada ini yang sudah kita upayakan ya, ada nanda kita yang juga aktif ya di rumah mengikuti proses pembelajaran secara online ya. Baik, berikutnya Bunda Aya yang nah ini jadi di antara yang saya jelaskan tadi adalah bentuk kegiatan pembelajarannya adalah proyek ya, based learning ya, artinya kita memberikan aktivitas ya,
baik sisi proyek dan lain sebagainya, ya, sehingga Ananda mampu mengerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, proyek-proyek tugas ataupun dari kumpulan ya pembelajaran yang disampaikan oleh bunda ayahnya di sekolah. Tapi bunda ayah, ini diantara proyek yang dilakukan oleh Ananda. Nah, harapannya tujuan kita memberikan ini adalah memberikan keterampilan kepada anak kita. Ya. Jadi anak-anak kita supaya terampil, ya, terampil berpikir, ya, menganalisis, ya. Artinya anak kita ya secara kedewasaannya tumbuh ya dengan baiknya bagus ya, menganalisis ya, dia mampu menganalisis ya, dia mampu mengevaluasi ya. Setelah dianalisis ya, baru dievaluasi ya, dan harapannya juga membuat keterampilan-keterampilan yang dapat menunjang proses berpikir kreatif dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, di antara bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini ya, pada Ananda diberikan tugas yang harus diselesaikan. Nanti ada periode atau waktu tertentu Bunda ya. Ya. Bagaimana dia mengumpulkan mulai dari perencanaan ya, mengumpulkan data, pengorganisasian, pengolahan hingga penyajian. Ya, ini yang kita tanamkan kepada Ananda kita. Ya. Artinya tidak hanya menerima saja, tapi bagaimana Ananda kita mampu ya, berani ya untuk berkata, untuk mempresentasikan hasil ya atau tugas yang telah diberikan dalam bentuk proyek. Ini Bunda Ayah rahimakumullah. Nah, berikutnya adalah yang kita tanamkan juga kepada anak-anak kita adalah selain proyek adalah problem ya. Problem based learning ya. Bagaimana itu problem based learning? Ya, kita memberikan permasalahan ya. Permasalahan yang harus Ananda pecahkan ya, dan Ananda diupayakan untuk mencari solusinya. Ya. Itu yang kita berikan kepada Ananda kita ya. Kita ada permasalahan ya, masalah terkait pembelajaran maupun yang lainnya ya. Lalu Ananda bisa ya mencarikan solusinya. Nah, artinya tuntutan-tuntutan ya di era ini Ananda bisa ya. Ya, ketika ada persoalan ya terkaitan dengan misalnya pembelajaran yang berkaitan dengan bagaimana menyikapi kondisi pandemi aja, bagaimana solusinya terhadap kita dan lain sebagainya. Jadi Ananda mampu ya. Kita berikan pemahaman kepada Ananda supaya dia mampu ya mandiri untuk memberikan solusi manakala kita berikan permasalahan atau problem based learning. Baik Bunda Ayah rahimakumullah. Nah, berikutnya adalah harapan kita ya dari apa yang telah kita sampaikan ya dari awal tadi ya sampai pemberian ya tugas dan sebagainya pada anak kita. Nah, ini yang paling diintinya Bunda Ayah rahimakumullah yaitu karakter ya dan keterampilan yang diperlukan Ananda dalam menghadapi era ini ya. Ini yang harus kita tanamkan Bunda Ayah ya. Jadi ketika di sekolah kita berikan ya nantinya Bunda Ayah juga mampu menjelaskan kembali kepada Ananda kita ya. Ananda apa yang harus ya disiapkan ya, keterampilan ya, karakter apa yang harus diperlukan Ananda dalam menghadapi era ini Bunda Ayah. Pertama adalah memiliki budaya belajar. Nah, ini kadang ya. Jadi kita harus menanamkan kepada anak kita budaya belajar. Ya. Memang dengan kondisi yang seperti ini online ya luar biasa Bunda ya di rumah dan sebagainya. Ya. Budaya belajar ya. Mudah-mudahan anak-anak kita di rumah semangat belajarnya tinggi Bunda ya. Tidak kita suruh tapi luar biasa ya tinggi ya semangat ya budaya belajarnya tinggi. Dan ini alhamdulillah ya ketika kemarin sampai hari ini anak-anak kita ya yang kelas 7 dan kelas 10 alhamdulillah ya ketika menerima materi Caring Days ya aktif ya mau diajak diskusi dan lain sebagainya itu sudah mulai tumbuh Bunda ya. Ketika kita ajarkan montilawah live ya bisa anak-anak kita dengan bagusnya ya dan lain sebagainya.
bahkan ada yang meneteskan air mata dan lain sebagainya ketika kita sentuh dengan bagaimana menghormati orang tua, bagaimana cinta kepada orang tua. Nah, alhamdulillah anak kita, ya ternyata anak kita juga, masya Allah, ya santun juga, ya ketika berkomunikasi di Zoom, ya sudah mulai tumbuh karakter Bunda ya. Izin juga ketika dia mau ke restroom, ya melalui chat, nah itu karakter Bunda, ya. Tidak meninggalkan restroom, tidak meninggalkan Zoom saat berlangsung dan sebagainya, juga karakter yang tertanam di ananda kita. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan nanti juga budaya-budaya belajar yang lainnya akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, di antara budaya belajar yang harus, ya, yang diperlukan ananda dalam menghadapi era ini adalah rasa ingin tahu yang tinggi, Bunda. Ya. Jadi menanamkan budaya belajar, yang pertama ananda kita rasa ingin tahunya tinggi, ya. Jadi ketika diberikan, ya, pembelajaran, ya dia mencari dan lain sebagainya. Jadi referensinya banyak, rasa ingin tahunya tinggi. Nah, ya tidak hanya satu referensi saja, tapi bagaimana ananda kita memiliki wawasan yang luas, ya, bisa dari sumber yang lainnya, ya. Rasa ingin tahunya tinggi, Bunda. Yang kedua adalah memiliki inisiatif dalam belajar, ya, tidak pasif, ya. Inisiatif dalam belajarnya tinggi, Bunda, ya. Jadi tidak hanya pasif, diam, menerima dan sebagainya, ya. Artinya semangat, ya. Ya, berinisiatif untuk terus belajar, ya. Ketika diberikan tugas, dia tepat waktu mengumpulkan tugas, ya. Inisiatif dulu, dia harus mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya, bagus lagi adalah ketika modul sudah disampaikan, sudah diberikan kepada kita, dia sudah mengerjakannya dengan baik. Ya, jadi sebelum disuruh, sudah siap semuanya, Ya, bahasanya bagus, referensinya banyak, ya, inisiatifnya belajarnya tinggi dan lain sebagainya, tanpa harus kita suruh dan lain sebagainya. Ini harapan kita yang harus diperlukan ananda kita, ya, dalam menghadapi era disrupsi. C adalah tekun bekerja keras, ya, dan peduli terhadap kualitas, ya. Bukan hanya mengumpulkan atau mengerjakan tugas, itu bukan hanya mengumpulkan, ya. Ya artinya Bunda, ya, kita tanamkan kepada ananda kita, ananda kita untuk tekun, ya, kerja keras, ya. Jadi ketika dia mengumpulkan tugas, ya, mengerjakan tugas yang telah diberikan, dia tidak hanya sekedar mengumpulkan, ya, tapi bagaimana tugas-tugas yang ananda-ananda kita buat itu berkualitas, ya. Berkualitas bukan tulisannya yang bagus, tapi bagaimana isi esensi di dalam yang ananda kita jawab, itu luar biasa. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada ananda kita supaya ada kemajuan dan lain sebagainya. Kedua adalah memiliki keterampilan, ya, mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran, ya, terutama yang saat ini adalah online. Ya, terampil Bunda, ya. Antara lain terampil mengikuti petunjuk secara mandiri, ya, bagaimana pembelajaran online, dia terampil, ya, bagaimana dia bisa, ya, menyikapi dengan baik, ya, mengikuti petunjuk itu dan diikuti, ya, dengan baik, ya. Seperti video tutorial, ya, dia ikuti urutan-urutannya dan lain sebagainya, ya. Terampil dia, ya, dan lain sebagainya. Ada petunjuk infografis, ya, atau kelas-kelas online itu sendiri, ya. Artinya ketika sudah dengan home teacher-nya ataupun ada kelas-kelas satu kelas dan sebagainya, dia terampil, ya, kegiatan-kegiatan pelajaran diikuti dengan baik-baiknya. Nah, ini ya, jadi karakter dan keterampilan yang sangat diperlukan ananda dalam menghadapi era disrupsi. Ini diantaranya ini. Ya. Meskipun adalah hal lain, mungkin ada karakter
Baik, ini harapannya nantinya kita akan berikan ini Bunda, ya. Kita akan berikan ini kepada Ananda kita, ya, My Routines, ya. My Routine ini akan kita berikan kepada Ananda kita, ya. Apa yang harus dilakukan Ananda kita, ya, masing-masing Ananda kita nanti akan kita berikan ini, ya, diisi oleh Ananda, ya, menuliskan ya kegiatan-kegiatan rutin harian, ya. Kita akan kelompokkan menjadi 3 bagian, ya. 3 bagian itu kita kelompokkan, ya. Pertama school time, ya. Di situ ada nomor, ada time, ada aktivitas, ya. Nanti mulai dari Ahad, ya. Ahad, Senin, Selasa, ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Di situ ada months, ada weeks, ada date, ya, dan sebagainya. Itu nanti yang Anda isi, ya. Ada aktivitas yang harus Anda isi. Pertama, school time, ya. Nah, rentang waktu berisi kegiatan belajar di sekolah, ya. Nanti Anda isi apa saja kegiatan belajar di sekolah, baik berupa tatap muka, langsung offline maupun ya online, ya. Kegiatan rutin harian, ya. Ya, artinya misalnya online, ya, Ananda kita diminta ya, apa saja yang bisa dituangkan di dalam My Routine ini, ya. Itu terkait dengan school time. Ya, jadi kalau nanti offline, ya, hari Ahad misalnya apa yang harus dilakukan Ananda, ya. Belajar misalnya kan, dan lain sebagainya. Ya, mengerjakan tugas misalnya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah family time, ya. Jadi ada 3 nanti yang harus Ananda isi, ya. Alokasi waktu yang digunakan Ananda untuk beraktivitas bersama keluarga, termasuk mengerjakan tanggung jawab di rumah, housework, ya. Jadi aktivitas harian Ananda budaya. Apa yang harus Ananda lakukannya? Ya, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Ini nanti kita namakan dengan family time, ya. Aktivitas bersama keluarga, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah Ananda kita ketika nanti kita berikan ini dengan sendirinya mereka dapat menuangkannya budaya. Tapi paling tidak nanti kita sampaikan kepada anak kita di rumah bahwa nanti ada ini dan lain sebagainya. Nah ini. Terus yang ketiga adalah me time, ya. Nanti waktu yang Ananda gunakan untuk kegiatan pribadi, ya. Ananda termasuk murojaah, ya, mengulang hafalan, muhafazah, menambah hafalan, kursus membaca buku dan yang lainnya, ya. Kita paham nantinya insya Allah, ya. Jadi ada waktu khusus untuk baca buku, ya, buku bacaan ataupun buku referensi atau buku mata pelajaran itu nanti dituangkan, ya. Apa aktivitasnya? Ya, jam berapa misalnya? Jam 7 sampai jam 8, ya, sholat duha misalnya kan seperti itu. Nah, setelah itu baru jam sekian sampai jam sekian ya, baca Al-Qur'an, ya, atau murojaah dan sebagainya, ya. Setelah itu misalnya membaca buku, itu anak kita rajin kalau seperti itu. Ya, jadi ada kita kelompokkan 3. Jadi ada waktu khusus dia di sekolah, ada waktu khusus bersama dengan bunda ayah di rumah, dan ada waktu khusus untuk dia sendiri, Bunda. Ya, itu yang kita tanamkan, kita berikan kepada anak kita. Masya Allah, kalau ini terlaksana dengan baik, ya, tinggal kita mengontrolnya, Bunda ya. Bagaimana kontrol kita terhadap isian-isian ini, ya. Bagaimana nanti Ananda bisa juga menyerahkan, ya, menyampaikan kepada home teacher dan lain sebagainya, ya. Kalau dibukukan menjadi sejarah, ya. Jadi sejarah ataupun menjadi apa? kenang-kenangan, ya. Oh, dulu saya seperti ini, ya. Diary dari Ananda kita, ya. Nah, ini nanti yang insya Allah akan kita berikan kepada seluruh anak-anak kita. Harapannya, ya, nanti bisa menjadi rutinitas, ya, menjadi pribadi-pribadi, menjadi karakter Ananda yang memiliki karakter yang baik, ya, dan dia mampu disiplin dalam mengatur waktu yang Allah berikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Tapi Bunda, itu yang pertama, yang nanti insya Allah akan kita
berikan kepada ananda kita. Yang kedua, Bunda Ayah, kontrol murojaah dan muhafazah. Nanti kita akan berikan kepada ananda kita. Nah, jadi selain yang tadi, rutin tadi, nanti kita juga akan memberikan kepada ananda kita kontrol murojaah dan muhafazah. Ya. Nah, ananda setiap hari secara mandiri melakukan murojaah, mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Ya, setiap hari ya. Setiap hari ya, misalnya murojaah waktu tanggal berapa hari di situ sudah ada kolom-kolom yang nantinya ananda isi ada nama, ada kelas ada waktu dan lain sebagainya. Murojaah misalnya surat apa muhafazah. Yang kedua adalah isian yang kedua adalah muhafazah menambah hafalan Oke, jadi ini nanti yang akan kita berikan kepada ananda kita terkait dengan kontrol Jadi mohon Bunda juga nanti mengontrol apa yang telah dibuat oleh ananda kita murojaah dan sebagainya disampaikan kepada murabi seperti kemarin kita ada lakukan nanti melalui Zoom jadi masing-masing ananda nanti ada murabinya yang bertanggung jawab dalam proses melihat ini tanda tangan dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, harapan kita dengan adanya kontrol ini ananda kita juga disiplin untuk mengulang hafalan, untuk menambah hafalan dan untuk ananda juga semuanya seperti itu. Dan harapannya memang nanti sekolah kita untuk SMP, keluar dari SMP hafal 3 juz Masya Allah, Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah, kalaupun lebih Masya Allah kalaupun nantinya kita dilewati oleh ananda kita berarti kita insya Allah berhasil. Jadi kalau ananda kita baru sampai aduhan dengan anak anak kita sudah sampai Al-Baqarah di 27, 28, 29. Tayyib, Afwan, jaringan. Tayyib, Afwan Bunda bisa dengar suara saya? Kedengaran. Tayyib. Jazakallahu khairan, Afwan Bunda, karena Tayyib, jazakallahu khairan, Afwan Bunda karena kondisi. Tayyib, Bunda alhamdulillah kalau ananda kita hafalannya lebih banyak diminta untuk murojaah artinya untuk online via Zoom. Alhamdulillah ananda kita dan membacakan suratul Fatihah, Masya Allah tersentuh Bunda benar artinya ketika kita meminta kepada anak kita yang kita berikan kepada anak kita pada saat carrying days harapannya karena itu yang kita baca pada saat sholat supaya sempurna benar. Nanti ketika ada feedback yang kita minta kepada anak kita ada perwakilan yang membaca dan sebagainya, Masya Allah ada sentuhan-sentuhan yang luar biasa ketika ananda kita memandangkan atau membacakan suratul Fatihah. Itu harapannya Bunda Dan yang SMA, Nanda yang SMA, insya Allah mudah-mudahan kita doakan. Targetnya 5 juz kalau dari SMA Islam Stafis insya Allah harapannya 5 juz. Kalau ada anak kita yang lebih dari 5 juz, Masya Allah luar biasa. Jadi alhamdulillah ananda kita juga ada yang 25 juz kemarin yang kelas 12
MIPA yang tahun ini tamat, ya alhamdulillah dapat beasiswa ya, beasiswa full ya selama mengikuti perkuliahan karena hafalannya alhamdulillah dapat beasiswa full ya. Nah, ini Bunda Ayah rahimakumullah ya. Artinya nanti demikian ya penjelasan yang bisa kita sampaikan ya kepada Bunda Ayah. Ya, sekali lagi afwan bila dalam penyampaian ini terdapat kekeliruan ya atau kesalahan dan lain sebagainya. Ya, insya Allah nanti kita share kembali ya melalui WA grup kelas ya. Artinya nanti kita sampaikan apa-apa yang sudah disampaikan dari pertama sampai akhir ini kita share di grup WA kelas masing-masing dan insya Allah nanti kita juga sudah ya ada bentuk grup WA baru ya untuk anak-anak kita baik kelas 7 Ikhwan, kelas 7 Akhwat, kelas 10 Ikhwan dan kelas 10 Akhwat. Insya Allah hari ini bersama dengan home teacher-nya dan tadi juga sudah bersama dengan home teacher-nya masing-masing dan insya Allah nanti Bunda Ayah sudah digabungkan kembali sesuai dengan kelas masing-masing. Demikian Bunda Ayah yang bisa saya sampaikan mengingat waktu sesuai dengan informasi yang telah kita berikan jam 10.30 kita sudah selesai. Kalaupun nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya yang belum bisa terjawab secara lisan ya, nanti boleh melalui WA dan lain sebagainya. Harapannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan kondisi pandemi ini ya meski nanti pelajaran kita masih daring ya kita tetap mampu memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Demikian Bunda Ayah, mohon maaf ya jazakumullah khairan atas partisipasinya Bunda Ayah dalam mengikuti kegiatan Parents Teacher Meeting pada hari ini. Semoga Allah ridhoi ya, semoga apa yang menjadi harapan Bunda Ayah menitipkan anak-anak kita, yakinlah Bunda Ayah bahwa insya Allah kita berupaya ya sekolah berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, paling tidak karakter ya akhlak ya dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan harapan kita bersama orang tua anak-anak kita menjadi generasi yang berkualitas ya, cerdas dan berakhlak. Yang nomor satu adalah berakhlak dan bertakwa serta mampu berkarakter berbuat baik pada kedua orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian mohon maaf sekali lagi kami akhiri dari saya dengan ucapan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf Bunda Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khair Ayah Kusmanto. Bunda Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian paparan tentang gambaran sekolah dengan era disrupsi yang sama-sama kita pahami di era pandemi ini. Tentunya sangat besar sekali tantangan bagi kita sebagai orang tua untuk menghadapi era ini. Dan kita bersama-sama bergandengan dan saling berkoordinasi, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masa-masa pandemi ini dan bisa membimbing anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada satu atau dua pertanyaan dari Bunda Ayah berkaitan dengan apa yang disampaikan dengan Ayah Kus sebagai prinsipal, mungkin tafadhol atau yang lain. Kira-kira ada pertanyaan. Ada bundanya Sirin Nasifah.
Bunda atau ayah ya? Bunda. Bunda, Masya Allah. Ya, izin menyampaikan Ayah. Iya, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas kesempatannya ya. Maaf kalau kami tidak membuka video ya. Iya, tidak apa-apa Bunda. Perkenalkan kami orang tua dari Sirin Nasyita kelas 7 dan Ananda Farhana Khaira kelas 9. Oh iya. Ya. Alhamdulillah ini adalah tahun ketiga kami bergabung di Atofik ya. Iya. Tadi paparan dari Ayah Kusmanto tadi tentang kendala kita di era pandemi dan bagaimana caranya kita menghadapi dampak era disrupsi ini cukup kami terima dengan baik, Ayah. Tadi juga pas pemaparan poin murojaah tadi agak terputus-putus, jadi saya kurang bisa mengikuti. Kalau boleh kami mengusulkan, barangkali tadi sudah diterangkan, tapi kami menambahkan saja. Iya. Untuk mengimbangi kendala-kendala kita tadi, barangkali memang program tahfiz ini, tahsin dan tahfiz ini perlu kita tingkatkan kembali ya. Iya Bunda. Ananda bisa diberi tugas mingguan untuk hafalannya, dan siswa-siswi juga diberi target untuk hafalannya, yang kemudian barangkali bisa disetor kepada gurunya, sehingga walaupun secara online, atau kalau memungkinkan bisa secara offline. Sehingga walaupun online, program ini bisa terus berjalan, dan barangkali program wisuda tahfiznya bisa dilaksanakan kembali ya. Iya, Insya Allah. Jazakallah. Jazakallah khairan Bunda. Ya, kemudian selanjutnya yang kedua, ini izinkan kami bertanya, bagaimana nantinya penempatan ruang kelas kalau anak-anak sudah kembali offline? Apakah masih berdampingan dengan ikhwan atau terpisah? Dan kalau boleh kami mengusulkan untuk kelas ahwat, kalau bisa jangan ditempatkan terlalu di lantai yang tinggi ya. Karena mengingat pakaian siswi ahwat yang panjang jadi rentan tersangkut dan terjatuh. Barangkali juga hal ini juga agar ahwat kita tidak selalu melewati kelas ikhwan. Demikian Ayah, mudah-mudahan usulan kami berkenan dan diterima. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bunda Sirin. Insya Allah ini nanti kita akan sampaikan kepada manajemen dan insya Allah menjadi PR bagi kami. Dan insya Allah Bunda Sirin dan untuk yang lainnya, untuk ke depan kita sudah merencanakan follow up dari kegiatan murojaah maupun muhafadzah. Ya, insya Allah nanti akan kita perbarui dengan sistem baru dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kondisi kemarin juga melalui grup WA itu memang ada sedikit kendala ya. Kendalanya juga kondisi kadang-kadang kesibukan Anda dan kesibukan Merobi, dan mudah-mudahan di tahun pelajaran ini kita sudah menyiapkan waktu-waktu khusus untuk Ananda. Jika Allah takdirkan kita bisa berjumpa, maka kondisinya bisa offline di jam pelajaran yang tersendiri dan insya Allah akan dipandu oleh Merobi yang bersangkutan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan ini merupakan follow up dari kegiatan tahun sebelumnya yang kegiatan murojaah offline online-nya juga kurang maksimal. Walaupun alhamdulillah Bunda dan Ayah ada beberapa Ananda yang memang hadir ke sekolah untuk muhafadzah dan murojaah ya. Terlihat di kelas kami ada satu orang yang Masya Allah ya, setiap hari rajin beliau datang, kemudian menyetorkan hafalannya sampai terakhir pertemuan kemarin sudah masuk ke juz 3. Jadi subhanallah, dan beliau sangat komit dengan ini. Dan insya Allah Bunda Ayah juga kalau koordinasi dengan baik akan selalu berusaha menyisihkan waktu untuk Ananda yang insya Allah mau murojaah maupun muhafadzah hafalannya. Nah, demikian sebagai tanggapan pertama. Untuk yang kedua, insya Allah Bunda Sirin, untuk kelas tetap terpisah antara ikhwan dan akhwat, sehingga memang kondisi ikhwan dan akhwat akan terpisah gedungnya insya Allah. Untuk penempatan Ananda akhwat apakah nanti di lantai 2 dan seterusnya, karena kondisi fasilitas umum kita terutama ICT dan library di lantai 2, sehingga yang bisa dimanfaatkan untuk kelas ya Ananda akhwat di lantai 3 dan lantai 4, sementara lantai 5 adalah
untuk area bebas ya auditorium sebagai auditorium, tapi fungsinya serbaguna, sebagaimana kayak lapangan untuk latihan gitu ya. Jadi mungkin adalah lantai 3 dan lantai 4 untuk akhwat, tapi untuk gedungnya juga terpisah antara ikhwan dan akhwat. Demikian mungkin sebagai jawaban dari pertanyaan dari Bunda Sirin. Jazakallahu khair atas masukannya. Syukran Barangkali- Ayah buat penjelasannya. Sedikit menambahkan boleh ya? Oh iya, tafadhol mungkin Terkait sedikit yang aja Ayah ya. sampaikan tadi, ya sedikit aja. Terkait yang saya sampaikan tadi, kalau boleh, kalau begitu pemerataan saja untuk semua siswa-siswi agar bisa juga ke sekolah barangkali bergantian untuk murojaah dan muhafazahnya Ayah. Oh, Masya Allah. Kalau yang ini insya Allah nanti akan didiskusikan sesuai dengan SOP yang ada di sekolah, mengingat juga nanti ada pemberitahuan dari dinas berkaitan dengan pembelajaran offline-nya, karena ini mengacu kepada surat edaran. Kalau seandainya surat edarannya tidak diizinkan untuk offline, maka kita tetap mempertimbangkan hal itu. Cuma mungkin kita akan sikapi bersama-sama dengan leader dan semua ayah bunda di rumah. Baik, mungkin satu lagi ayah atau bunda yang ingin menyampaikan atau menanyakan sesuatu berkaitan dengan KBM kita atau sekolah kita. Tafadhol. Bisa langsung atau raise hand-nya boleh. Cukup. Ayah Nuruddin, ada mau ditanyakan? Ayah Anda dari Gapin. Cukup. Oh cukup, Masya Allah. Ya, cukup. Baik, ayah dan bunda yang ada di rumah, alhamdulillahirrahmanirrahim, binikmati salihat. Apa yang telah disampaikan oleh Ayah Rudi berkaitan dengan gambaran-gambaran dan ilustrasi kondisi kita hari ini, mudah-mudahan menjadi masukan dan menjadi referensi untuk kita sekalian untuk sama-sama kita memperhatikan ananda kita di rumah, ya. Juga insya Allah kami di sekolah juga akan senantiasa memperhatikan hal demikian, dan makanya di sekolah kita memang kondisi offline kita tidak diperkenankan dan kita menggunakan gadget atau handphone karena kondisinya banyak hal yang akan terjadi di luar pantauan bunda ayah di sekolah. Dan kemudian berkaitan dengan paparan Ayah Kosmanto selaku prinsipal berkaitan gambaran kegiatan sekolah dan era disrupsi ini merupakan juga bekal bagi kita sekalian dalam menghadapi era pandemi di tahun ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bunda ayah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan segera mengkondisikan kondisinya menjadi kondisi yang lebih baik, lebih aman, dan kita semua terlindung dari semua wabah yang ada, dan semua keluarga kita terhindar dari mara bahaya, dan ananda kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran walaupun qadarullah harus online. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan parent teacher meeting ini terselenggara berkat juga izin Allah Subhanahu wa taala dan tentunya adalah doa kita semuanya. Adapun ada kekurangan dan khilafnya dalam penyampaian materi dan pengantaran acara dan kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sana sini ada kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon ampun, kepada bunda ayah kami mohon maaf yang sebesarnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an. Mari kita akhiri kegiatan parent teacher meeting ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.